pendengar Klesi dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Khairul Jasmi dalam Kata KJ. Dan seperti saya sebut tadi, saya akan bertanya kepada Dr. Ade Suzana Eka Putri SKM tentang lambatnya panasnya mesin Sumatera Barat, mesin Sumatera Barat tentang vaksinasi dan hal-hal lain. Dia pikir dulu, demo juga seperti itu, Jakarta udah selesai demo seminggu, baru Padang demo. Dan tidak hangat lagi, tapi sudahlah. Ini soal vaksin. Ini bagaimana Bu, yang lambat memberikan reaksi, mungkin berpikir dulu, buruk baiknya baru mereka mau. Silakan Bu. Ya Pak, mungkin orang Minang ya Pak. Orang Minang kan apa namanya Pak, pemikir Pak. Iya, pemikir. Pemikir dalam tanda kutip kan positif bahwa memang tokoh-tokoh nasional kita dulu orang Minang gitu Pak. Jangan-jangan ke COVID ini juga gitu mungkin Pak, ke vaksin ini. Makanya kita perlu supply terus, yang dipikirkan tuh apa? Jangan hoax yang dipikirkan gitu Pak. Yang dipikirkan tuh fakta seperti di Sawalunto bahwa KIPI tidak ada yang berat, bahkan hanya KIPI ringan gitu Pak. Jadi kemudian mungkin kalau orang awak ya Pak, gimana ya Pak, rasanya kalau untuk maju duluan tuh berpikir dulu kan Pak. Iya. Apa namanya, kalau Diago ya tuh Pak pikir dulu rugi nggak Pak, sakit nggak Pak, kalau sakit ya biarlah orang yang sakit kan gitu nah Pak. jadi kita supply terus dengan informasi-informasi yang benar, mungkin itu strateginya Pak KJ. Kemudian boleh tambah sedikit nggak Pak KJ? Tentang tadi bahwa pentingnya vaksin pada anak. Izin ya Bu Dr. Asrawati menambahkan sedikit bahwa kenapa WHO mengamanahkan negara-negara untuk segera memvaksin, meningkatkan cakupan vaksinasi, diperlebar dari hanya pertama lansia prioritas ya Pak Nakes, lansia, kemudian dewasa, dan kemudian ke anak-anak. Karena meskipun tadi yang di rumah sakit tuh sangat sedikit anak-anak, bahkan 1% kematian. Tetapi jangan lupa bahwa virus itu nggak milih-milih Pak, masuknya ini anak, ini orang dewasa, kan nggak milih masuknya tidak milih. Tetapi di anak yang dari hasil studi melaporkan bahwa memang gejala berat itu sangat jarang pada anak. Tapi bukan berarti virusnya nggak bisa nempel di badan anak, Pak. Nah, itu yang mungkin diperhatikan oleh masyarakat yang mendengar di Klasi FM. Bahwa bahkan dari studi dilaporkan bahwa pada anak juga pada orang dewasa tuh virus tidak hanya ditemukan di saluran nafas, tapi di feses juga. Nah, anak-anak Pak itu masih ada yang disebokkan orang tua atau bagaimana. Nah, itu menjadi pintu masuk. Jadi artinya vaksinasi pada anak selain tadi manfaatnya untuk dirinya sendiri seperti yang dikatakan oleh Dr. Asrawati, selain itu dia juga dapat mencegah penularan intergenerasi. Intergenerasi maksudnya anak pulang bermain, apakah pulang sekolah, itu di rumah itu ada keluarga besar dari orang tua sampai ke semua usia tuh ada di rumah. Nah, kalau anaknya sudah tervaksin tentu dapat menurunkan penularan yang lebih berat untuk orang tua yang lebih berisiko yang berada di rumah atau di sekitar anak. Dan ini dapat melindungi juga apabila nanti ada sekolah tatap muka lagi, karena tidak semua guru tuh muda-muda Pak, juga ada banyak juga guru kita yang berusia tua dan memiliki penyakit komorbid. Mungkin itu tambahan Pak KJ. Baik, saya mau ke Dr. Asrawati. Ibu? Halo? Ya Pak KJ. Nah, kan anak-anak sekolah nih Bu, bahwa kata Pak Kepala Dinas Pendidikan Padang yang mewakili tadi, jangan namanya saja saya sebut, jabatannya juga, dia membawa bekal dari rumah. Kan anak ini panjang akalnya, dia berjajan juga Bu, di uang jajan dikasih juga. Nah, bagaimana antisipasi soal jajan ini? Jangan-jangan dari jajan itu dia terdapat virus. Silakan Bu.
Terima kasih. Kayaknya kalau kita lihat dari SKB Pak Menteri itu kantin masih tutup ya. Kantin masih tutup, dan kalau memang anak tadi seperti Pak KJ bilang susah ya untuk mendisiplinkan bawa makan sendiri, 5M-nya diterapkan. Berarti kita memerlukan nih pengawasan dari guru dan orang-orang petugas sekolah. Itu yang kita harapkan, karena perubahan perilaku itu tidak gampang. Dan di rumah sebaiknya kita dulu waktu baru-baru PTM mau dikerjakan, itu kan ada asesmen untuk sekolah, ada asesmen untuk orang tua, termasuk asesmen kesiapan dari anak itu. Kalau usia SD itu kan sudah perkembangannya sudah masuk ke ranah sekolah ya. Artinya dia bisa dilatih ya. Dilatih disiplin makan ya. Makan tetap jaga jarak kalaupun dia makan, tapi kan antisipasi dengan sekolah kantin tidak buka dan jam sekolahnya cukup 4 jam gitu ya. Artinya dia bisa makan di rumah gitu. Jadi hindari makan bersama, karena memang risiko penularannya juga makin tinggi ya kalau dia berkumpul itu. Jadi 5M itu yang kita disiplinkan pada anak. Baik Bu, jadi itu yang penting ya. Saya ke Pak Kepala Dinas Kesehatan Sawalunto. Ya Pak. Nah, apa hal baik yang Bapak catat sejak COVID-19 ini berkecambah Maret 2010 sampai hari ini di Sawalunto? Hal-hal baiknya setiap masa vaksin, lockdown, dan segala macam itu sampai hari ini, Pak. Mungkin bisa dipegang oleh para pendengar sekalian. Baik Pak, terima kasih Pak. Memang udah hampir 2 tahun, Sawalunto juga dulu saya sudah sampaikan ke Bang KJ bahwa menjadi pilot project juga bagi Pak Andani waktu itu melakukan 1.500 orang. Pada waktu itu belum ada kasusnya, hanya sedikit. Dan dari 1.500 itu keluar 2 orang. Nah, jadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi juga waktu itu cemas, dia di telepon saya, kok berani Pak Kades itu. Nah, saya karena memang izin dari Bapak Wali Kota, nah, tapi beliau mengizinkan karena untuk pengerahan massa itu yang saya tidak bisa. Kenapa? Ini kan demi ilmu, tidak apa-apa. Itu jadi mulai dari situ Pak. Di Sawalunto di mana-mana sepertinya kita kan semuanya tidak siap dengan bencana ini, dengan pandemi ini, sehingga berbagai-bagai kebijakan yang laku. Kami di bawah juga bingung siapa yang ketuanya, sampai sekarang jadi bingung juga nih Pak, siapa kapten sebetulnya di pusat itu, sehingga kadang polisi yang maju, kadang Mendagri, jadi SE itu banyak sekali dari apa juga. Jadi mana mau baca saja saya, Pak ya Pak, mana yang saya baca nih semuanya mengeluarkan edaran segala macam. Namun demikian, ini waktu itu kita, apalagi Dinas Kesehatan, kalau dulu masalah anggaran udah direfocusing semua Pak. Tinggal anggaran kesehatan yang tidak refocusing. Sehingga Kepala Dinas Kesehatan itu tidak tidur-tidur sebetulnya. Kita berharap sudah menurunnya kasus COVID, kita bisa tidur. Ternyata vaksinasi ini lagi ya Pak. Ya, akhirnya seperti ini juga Pak. Tidak tahu 2022 lah ada sinyal Pak. Ada sinyal mungkin booster atau apa ini, tapi mungkin apa. Jadi kami Sawalunto memang kita akui, daerah lain mengakui bahwa pertama itu PPKM-nya ketat. Kami di daerah-daerah masuk, tapi Sawalunto kan kota kuali. Dia masuknya bisa di depan, di belakang, tidak banyak kiri kanannya. Nah, sehingga bisa lebih ya Pak. Tapi memang nggak keras, sehingga di sanalah ada benturan dengan masyarakat. Ada orang baru yang tidak ada pemeriksaan PCR atau apa itu. Kemudian juga Sawalunto didukung oleh pemerintah juga dari Departemen Energi. Kita disediakan tempat isolasi mandiri, isolasi bersama gitu. Jadi ada dua gedung yang cukup representatif. Nah, jadi kami kalau memang ada cepat kita
isolasi, mana yang tidak bergejala atau ringan dan sedang, mana yang baru. Jadi sesuai dengan strategi pemerintah, kita selalu melakukan bagi pemerintah T3, tracking, tracing, dan treatment, dan juga 3M. Itu memang kita selalu pakai hal seperti itu. Di luar itu memang sosialisasi harus jalan juga. Namun yang madar-madar, yang kali-kali itu tetap banyak juga, Pak. Sampai sekarang, jadi kuncinya satu lagi tentu pemerintah juga mengatakan edaran-edaran tadi, Pak Wali Kota, Bupati, edaran, dan kemudian termasuk tenaga kesehatan sendiri pun, jangankan pegawai yang lain, kesehatan ini diakui juga. Ada yang penyintas legal. Penyintas legal itu dia udah betul kena, betul infeksi positif, diisolasi atau di karantina. Tapi ada juga yang dia yang ilegal itu dia kena sebetulnya udah batu-batu, udah apa, tapi dia mengaku enggak apa-apa. Nah, dia mau obati sendiri atau di Bali ubek dia apa atau mengasingkan diri sendiri. Nah, tapi itu sebetulnya itu menambah juga menjadi herd immunity kan secara alami terbantu juga tuh Pak. Nah, sehingga kalau di Sawalunto kita memang alhamdulillah dukungan dari pemerintah daerah, dari perusahaan-perusahaan yang ada, kemudian juga semuanya bersinergis. Semua sinergis, masyarakat juga lebih cepat diberikan informasi-informasi lebih tidak begitu susah. Saya juga pernah dinas di beberapa tempat dan Sawalunto saya akui agak mudah juga dimotivasi. Karena mungkin lah Pak Kota Kuali tinggal magi minyak aja lah. Jadi seperti itu mungkin makanya jadi kami sosialisasi ini memang kunci juga Pak. Nah, meskipun yang kalian tadi memang tidak talok deh sosialisasi tidak itu perlu penekanan. Demikian ya Pak. Terima kasih. Pak Arman. Ya. Nah di dinas sendiri ada yang belum vaksin tidak Pak? Ada Pak, C2 ya ada. Nah itu jadi memang PR kita juga, terutama memang yang komorbid Pak Gaji. Kalau komorbid ini kan kita tidak bisa paksakan seperti itu. Nah, jadi memang tetap seperti di sekolah-sekolah begitu juga di GTK guru dan tenaga kependidikan di sekolah itu memang kan persentasenya ada 10-20%. Memang ada kawan-kawan kita yang komorbid. Dan termasuk yang komorbid ini yang sudah hampir-hampir pensiun. Bahkan itu Bapak Kepala Dinas sendiri, Pak Habibul Fuadi, itu pernah mengumpulkan kawan-kawan kita guru itu di ruangan aula Dinas Pendidikan itu lantai 2 itu yang kawan-kawan kita yang belum vaksin. Nah, tetap dia motivasi, kan seperti itu. Ya memang kawan-kawan kita itu yang belum vaksin itu mereka membawa surat, memang ada keterangan. Memang ada keterangan dokter ya. Dokter. Dan memang kita sarankan juga itu kawan-kawan kita itu juga mengajarnya pun tidak full secara luring atau tetap muka seperti itu. Kita juga ragu kan nanti jangan-jangan pasonya aja di sekolah melaluan lo kan itu seperti itu. Tetap ada Pak Gaji satu. Ya. Jadi ya kalau kantor-kantor di Padang saya lihat secara parsial sudah mengadakan vaksin. Kalau kantor saya sudah 2 kali di Singgalang. Kalau Semen Padang sudah semua vaksinnya dari pemerintah. Kalau yang Singgalang. Jadi kita memotivasi bukan hanya dengan berita tapi juga dengan kerja nyata. Nah ini sesi ketiga, kita akan masuk sesi keempat. Saya akan minta statement tips dari masing-masing narasumber, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Dia. Kuat setelah apa ya Pak? Oh iya. Ada Pak, siapkan Pak. Boleh ya tadi nanya Pak. Kami tunggu Pak Abi sebentar. Geleng dapatnya. Ya, udah ya. Santai Pak, di set. Okay. Berarti di sesi kampekku quote closing statement, gitu ya Pak? Ya.
Oke Pak, siap Pak. Silahkan Pak. Bentar. Baik. Oke ya. Oke Pak, silahkan Pak. Klesi FM dimanapun Anda berada, ya, kembali bersama saya dalam sesi terakhir Kata KJ. Dan saya akan menutup dengan tips-tips terbaik dari para narasumber kita untuk Anda sekalian, dan tolong dibantu menyebarkan ke masyarakat luas karena kita satu sama lain mestilah saling bantu. Nah, saya pertama dulu kepada Dr. Asrawati, spesialis anak. Apa pesan singkat Ibu kepada pendengar Klesi FM dan untuk masyarakat kita umumnya tentang vaksin ini, vaksin anak? Silakan Bu. Halo Ibu. Internet beliau sedang bermasalah nih, saya dapat kabar nih. Dokter Ade dulu. Dokter Ade, bukan dokter ya, Dokter Ade Suzana. Ya Pak. Lengkapnya Ade Suzana Eka Putri SKM. Silakan. M.Com Health Epidemiolog Universitas Andalas. Siap Pak KJ. Jadi untuk dari kesehatan masyarakat sendiri, memang vaksin ditujukan untuk kekebalan kelompok. Jadi kalau ada masyarakat kita mengatakan saya tidak vaksin, tapi saya kan tidak sakit, tidak masalah tidak vaksin. Jangan-jangan itu karena banyak orang di sekitar yang sudah vaksin. Nah, jadi mungkin jangan sumringah dulu Pak kalau tidak vaksin tidak sakit, tapi jangan-jangan itu memang karena kekebalan kelompok itu terbentuk dan karena ada perlindungan dari orang-orang di sekitar. Mungkin itu Pak KJ. Baik, Dr. Asrawati sudah bergabung kembali? Belum Pak. Pak Arman, silakan. Ya, terima kasih Pak KJ, Bapak, Ibu-Ibu semua. Untuk menghasilkan siswa-siswa kita yang berkualitas, salah satunya adalah dengan pembelajaran. Pembelajaran yang efektif adalah dengan tatap muka. Untuk menghindari salah satunya adalah loss learning dan loss karakter. Loss learning, loss karakter itu hanya bisa kita laksanakan kalau kita belajar tatap muka. Salah satu syarat untuk belajar tatap muka adalah vaksin. Untuk itu, mari semua elemen kita dorong supaya anak-anak kita, guru-guru kita, tenaga kependidikan kita untuk melaksanakan atau mengikuti vaksin ini. Kami juga meminta seluruh elemen masyarakat, stakeholder, untuk saling mendukung agar pelaksanaan vaksin ini bisa terrealisasi dengan secara menyeluruh. Cukup Pak KJ. Mantap. Pelajaran tatap muka itu mestilah didukung oleh ilmu penguasaan kelas. Penguasaan kelas harus didukung oleh metode pembelajaran dan alat peraga. Ya nak. Baiklah, terima kasih. Saya ke Dr. Asriwati kembali, udah join saya lihat. Bu, kasih tip untuk masyarakat kita. Terima kasih Pak KJ. Ya. Kepada orang tua, guru, ya, tidak perlu ragu lagi untuk memvaksin anaknya, ya, karena vaksinasi aman dan punya efikasi yang sangat baik, sehingga kita bisa sama-sama menurunkan angka kesakitan, severity dari penyakit maupun mencegah kematian dan menciptakan herd immunity dan cross protection di masyarakat. Vaksinasi aman, sekolah jalan. Mungkin itu tagline. Oke Bu, saya ke Pak Yasril. Pak, Ya, kasih tip untuk pendengar kita. Baik. Dengan melandainya kasus COVID baik di Indonesia maupun Sumatera Barat, ini berarti herd immunity sudah mulai terbentuk. Dan oleh karena itu salah satu upayanya tentu adalah vaksinasi. Vaksinasi
untuk diri sendiri, untuk keluarga, sebaiknya ini kami berharap pada masyarakat supaya mana yang belum divaksin agar divaksin dan memberi izin kepada anak-anaknya, terutama anak-anak yang umur 6 sampai 11 tahun yang duduk di bangku SD. Mungkin demikian saja, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian pendengar sekalian, tips dan nasihat dari para narasumber kita di dunia Venus ini. Yang berkuasa adalah ibu-ibu, dan ibu-ibu dikuasai oleh anak-anak. Nah, sekarang saatnya ibu-ibu membalas guna, menguasai anak-anak sebentar untuk vaksin. Sebab vaksin lebih tua dari kita, akal saja yang baru tumbuh. Itu quote saya pertama. Quote kedua adalah, pembangunan sejak lama hampir semua lupa akan anak. Yang tak lupa masa depan selalu memberi tempat kepada mereka. Demikian pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, tuntas sudah kita membahas soal vaksin anak bersama 4 narasumber yang berkualitas, dan terima kasih untuk beliau semua. Kita akan ketemu kembali dalam acara yang sama, tema yang berbeda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.